Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajalinillah wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Allah kepada kita. Dan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kaum muslimin membuka semua jalan-jalan menuju surga ataupun jalan-jalan yang menjauhkan kita dari neraka. Bahkan tidak ada satupun jalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Sebagaimana tidak ada satu jalan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka pun sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita sudah sempurna. Termasuk di dalamnya akidah, ibadah dan juga akhlak yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada sebuah hadis yang merupakan puncak daripada wara, bahkan puncak daripada akhlak yang mulia. Sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadis ini masuk pada rub'ul Islam, seperempat dari Islam, bal nisful Islam, bahkan masuk pada separuh Islam, bal Islamu kulluh, bahkan masuk pada seluruh Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini walaupun derajatnya dikatakan hasan li ghairihi, tetapi hadis ini bisa kita gunakan untuk kita amalkan.
Hadis dari Al-Imam At-Tirmidzi yang dikeluarkan Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk baiknya Islam seseorang adalah seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari beberapa orang masuk ke rumah Abu Ad-Dujanah radhiyallahu anhu. Sementara Abu Dujanah radhiyallahu anhu sedang sakit parah, tetapi terpancar dalam wajahnya sesuatu yang menyenangkan kehidupannya. Kemudian dikatakan kepada Abu Dujanah radhiyallahu anhu, "Ma li wajhika yatahallal yarhamukallah." Apa yang menyebabkan wajahmu berseri-seri wahai Abu Dujanah? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu. Faqala, maka dia mengatakan, "Ma min amalin awthaqa indi min khaslataini." Karena tidak ada satupun amal bagi diriku yang lebih mampu mengikat pada amalanku kecuali dua perkara. Kemudian dia mengatakan, "Kuntu la atakallamu fima la ya'ni wa kana qalbi saliman lil muslimin." Karena aku selama ini tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan aku berusaha menanamkan pada hatiku agar selamat, tidak pernah menyakiti siapapun dari kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ahadus salaf, salah seorang ulama salaf, dikisahkan dia satu hari menceraikan istrinya. Kemudian padahal istrinya salehah, tapi tentu alasannya kita tidak tahu kenapa dia menceraikan istrinya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Lima tutalliqha, kenapa engkau menceraikannya wahai fulan, wahai imam?" Kemudian dia mengatakan, "Mali walil kalam an imra'atin, mali walil kalami an imra'atin, faman hasuna islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Buat apa engkau bicara soal istri yang sudah kuceraikan? Bukankah baiknya Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya? Seolah-olah dia mengatakan, kenapa engkau ikut campur urusan orang? Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughluhu fima la ya'ni. Termasuk tanda-tanda seseorang berpaling dari Allah adalah ketika menjadikan kesibukannya dia gunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan juga Dhunnun atau Yunus ibn Mattah alaihi salam mengatakan, man takallafa ma la ya'ni dhayya'a ma ya'ni. Siapa yang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka hilanglah sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda selaku santri di pondok pesantren Jabal Uhud ini, tidak selayaknya bagi seorang santri menghabiskan waktu-waktunya untuk yang tidak bermanfaat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, hayatuka qabla mautik, wa sihhatuka qabla saqamik, wa faraghuka qabla syughlik, wa shababuka qabla haramik,
wa ghinaka qabla faqrik. Kata Nabi SAW, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara berikutnya. Jagalah kehidupanmu sebelum datang kematian. Jagalah kesehatanmu sebelum datang rasa sakitmu. Jagalah waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Dan jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Dan jagalah waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang santri dia harus memahami tentang waktu-waktu. Tidak boleh 1 detik pun lewat dan tidak ada manfaat di situ. Bukankah Allah yang mengatakan fa idza faragta fansab? Apabila engkau sudah melakukan satu amal, lakukan amal yang lainnya. Jangan sampai kemudian waktu berlalu begitu saja. Para ulama mengatakan di antara mala yakni sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan adalah ketika orang menghabiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghabiskan hidupnya untuk bermaksiat kepada Allah, artinya dia telah menggunakan waktu sesuatu yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya, baik dunia atau akhiratnya. Kemudian yang kedua, masuk pada urusan orang lain, tadakhul fi sya'nil ghair. Masuk pada urusan orang lain, tajassus dengan orang, menggibah orang, menghina orang, membuli orang. Tidak boleh membuli. Apa urusan Anda dengan orang itu? Itu menghabiskan waktu dan akan ditanya waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ketiga, fudulul kalam, banyak bicara, ngobrol ke sana kemari, tidak ada manfaatnya. Seorang santri tidak layak ngobrol ke sana kemari kecuali ada manfaatnya. Membicarakan soal Islam, membicarakan soal pelajarannya, membicarakan soal Al-Quran, bukan membicarakan yang lainnya yang menghabiskan waktu-waktunya lewat begitu saja. Itu bukan seorang santri. Seorang santri adalah hatta walaupun sampai fudulul kalam, ambillah ucapan-ucapan yang bermanfaat, bukan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Atau yang keempat, menghabiskan waktunya untuk tidur. Menghabiskan waktunya untuk tidur. Karena orang tidur itu tidak sadar, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau mungkin berjam-jam dia tidur, lewat begitu saja. Lalu apa manfaat bagi kehidupannya? Maka seorang santri tidak pantas melakukan hal-hal yang seperti itu, karena waktu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba? Tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, wa an syababihi fima ablah, wa an ilmihi fima amila fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang umurnya kemana kau habiskan, tentang masa mudanya kemana kau lampiaskan, tentang ilmunya sudahkah kau amalkan, tentang hartanya dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan, kapan seseorang itu dikatakan baik Islamnya? Ada 3 pendapat yang disebutkan para ulama. Pertama, ketika seseorang itu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan juga menjauhkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan muqtasid. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka
ada yang menzalimi dirinya, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Para ulama tafsir mengatakan al-muqtasid adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Ketika seorang muslim mampu meninggalkan yang diharamkan dan melaksanakan kewajiban, maka Islamnya telah baik. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kebaikan Islam seseorang jika dia telah mencapai tingkatan ihsan. Dalam hadis Jibril yang panjang, Nabi SAW ditanya, apa itu ihsan? Maka Nabi SAW mengatakan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melakukan seperti itu, yakinilah Allah melihat engkau. Itulah muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang ketiga, baiknya Islam itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin." Jika Islam salah seorang telah baik, maka setiap amal kebaikannya yang ia lakukan akan dicatat pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Artinya bahwa kebaikan dalam Islam seseorang itu bertingkat-tingkat masing-masing dan berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan besaran pahala yang didapat dari amalannya. Lah salah satunya adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an minas sabiqin al-awwalin, beliau mengatakan, inni la akrahur rajula arahu farigha laisa fi syai'in min amali dunya wala min amalil akhirati. Inni la akrahur rajula, sesungguhnya saya benci kepada seseorang, arahu farigha, aku lihat banyak waktu yang melewati dia, waktu berlalu begitu saja, sehingga dia tidak mengambil manfaat baik dalam urusan dunia ataupun akhiratnya. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, aku benci orang seperti ini. Waktu lewat begitu saja, tapi tidak ada yang diambil manfaat bagi dunianya ataupun akhiratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka saya nasihatkan dari mimbar Jumat ini kepada para ikhwan, para santri Jabal Uhud al-Islami, jangan lewatkan waktu begitu saja. Gunakan waktu-waktu ini bermanfaat, jangan sampai ditinggalkan tidak ada manfaat. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah ambil sesuatu yang akan bermanfaat bagi kehidupan. Ambil waktu-waktu ini untuk daras, belajar Al-Quran, belajar akidah, belajar fikih, gunakan untuk murajaah, gunakan untuk qiyamul lail, gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan menasihati saudaranya. Jangan menghabiskan waktu begitu saja. Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila amalan an yutkinahu. Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan seseorang yang melakukan amalan kemudian dia mutkin dalam amalan itu. Gunakan waktu-waktu untuk, kalau anda ingin menghafal Quran, sungguh-sungguh dalam menghafal, mutkinkan hafalannya. Kalau anda ingin pandai dalam masalah fikih, mutkinkan dalam masalah fikih.
atau masalah akidah atau masalah ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan gunakan waktu begitu saja, karena Anda ini tidak lama di sini. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu-waktu sebaik mungkin, jangan terlewatkan begitu saja. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi